berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Kemudian secara bahasa, ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Kemudian, secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang sulit dalam hal ini, dan dalam prakteknya digunakan untuk menetapkan sesuatu hukum, untuk mengetahui yang suatu hukum atau sesuatu yang sulit dan memayahkan. Kemudian hukum melakukan ijtihad dibagi menjadi 3. Menurut ahli fuqaha, para ulama membagi ijtihad menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah wajib ain, yang kedua adalah wajib kifayah, dan yang ketiga adalah sunnah. Yang pertama, wajib ain. Wajib ain yaitu adalah bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan dia ingin mengetahui hukumnya. Kemudian yang kedua adalah wajib kifayah, yaitu bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Kemudian ketiga hukum tersebut sebenarnya telah menggambarkan urgensi upaya ijtihad, karena dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengkoreksi kekeliruan dan kekhilafan dari ijtihad yang lalu. Lebih lanjut, ijtihad merupakan upaya pembaharuan hukum Islam. Kemudian urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari ijtihad itu sendiri. Yang pertama ada fungsi ar-rujuk, dan yang kedua adalah fungsi al-ihya'al atau kehidupan, dan yang ketiga adalah fungsi al-inabah atau pembenahan. Yang pertama, fungsi al-rujuk. Fungsi ar-rujuk atau kembali yaitu adalah mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Kemudian yang kedua adalah fungsi al-ihya'al atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai-nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah fungsi al-inabah, pembenahan, yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Kemudian syarat-syarat seorang mujtahid. Yang pertama adalah secara umum, yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah berakal, dan yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani, dan yang ketiga adalah daya nalarnya kuat, kemudian yang ketiga adalah benar-benar beriman. Kemudian syarat-syarat seorang mujtahid. Syarat-syarat pokoknya diantaranya adalah memahami tentang Al-Quran, kemudian yang kedua adalah mengerti tentang As-Sunnah, kemudian yang ketiga adalah mengetahui ilmu diroyah hadis, dan yang keempat adalah mengetahui maksud hukum. Yang pertama, memahami tentang Al-Quran. Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber hukum primer, di mana sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran serta secara mendalam. Barang siapa yang tidak mengerti Al-Quran, sudah tentu ia tidak mengerti syariat secara utuh. Kemudian yang kedua adalah mengerti tentang sunnah. As-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, syarat mujtahid yang adalah mengetahui ilmu diroyah hadis. Ilmu diroyah menurut adalah memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak, dan hadis yang bisa diterima dan hadis yang ditolak. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui maksud hukum. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang maksud dan tentang tujuan syariat, yang mana harus bersendikan pada kemaslahatan umat. Dalam arti lain, melindungi dan memelihara kepentingan manusia, menghindari fatwa yang berseberangan dengan nasihat nas tersebut. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kemudian syarat-syarat seorang mujtahid. Syarat-syarat pokoknya diantaranya adalah memahami tentang Al-Quran, kemudian yang kedua adalah mengerti tentang As-Sunnah,
Kemudian yang ketiga adalah mengetahui ilmu diroyah hadis. Dan yang keempat adalah mengetahui maksud hukum. Yang pertama, memahami tentang Al-Quran. Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber hukum primer, di mana sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran serta secara mendalam. Barang siapa yang tidak mengerti Al-Quran, sudah tentu ia tidak mengerti syariat secara utuh. Kemudian yang kedua adalah mengerti tentang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.